kalau kita bicara jilbab atau fashion yang digunakan oleh masyarakat, misalnya wanita ya pada umumnya, jilbab yang sering digunakan itu jenisnya apa sih? Oh, jilbab segi empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan video pembelajaran atau video e-learning Universitas Teknokrat Indonesia dengan saya Putri Sukmadewi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, pada perkuliahan ini saya akan membahas mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang konsep dari ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah ukuran yang mewakili sebuah data. Jadi misalnya saya bicara tentang gadget nih yang dipakai oleh anak sekarang. Nah, anak Indonesia generasi muda itu rata-rata menggunakan handphone. Nah, rata-rata menggunakan handphone merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan oleh anak-anak muda. Contoh lain misalnya jilbab. Nah, kalau kita bicara jilbab atau fashion yang digunakan oleh masyarakat, misalnya wanita ya pada umumnya, jilbab yang sering digunakan itu jenisnya apa sih? Oh, jilbab segi empat. Nah, berarti jilbab segi empat itu merupakan jenis atau hal atau merek ya yang digunakan pada umumnya. Nah, pada umumnya itu adalah ukuran yang mewakili. Contoh lain misalnya ini yang mudah. Tinggi badan masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bicara tinggi badan masyarakat Indonesia, itu pada umumnya atau rata-rata sekitar 160 sampai 165. Nah, nilai 160 sampai 165 itu adalah ukuran pemusatan data. Contoh lain misalnya kita bicara penghasilan. Penghasilan masyarakat Indonesia itu biasanya pada angka berapa sih? Pada angka 2 juta sampai 3 juta misalnya. Nah, angka itu merupakan angka yang mewakili hasil atau penghasilan dari masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah angka-angka yang mewakili. Nah, angka-angka yang mewakili tersebut kita sebut sebagai ukuran pemusatan data. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitungnya? Ada beberapa cara untuk menghitung ukuran pemusatan data. Yang paling sering dilakukan adalah mean atau rata-rata. Yang kedua adalah median. Kemudian yang terakhir adalah modus. Nah, median ini memang yang paling jarang digunakan, tapi sebetulnya nanti ketika kita mengaplikasikannya, itu akan menjadi batasan-batasan. Mungkin saya akan langsung membahas ya. Jadi misalkan gini, untuk yang rata-rata, ketika saya tadi misalnya bicara masyarakat Indonesia ini pada umumnya tingginya antara 165 sampai 165 misalnya. Nah, kita mendapatkan data itu kan bukan dari menghitung seluruh tinggi badan masyarakat Indonesia, kemudian dibagi jumlah kan bukan, tapi kita melihat pada umumnya banyak masyarakat Indonesia yang tinggi badannya 160 sampai 165. Nah, itu kita menggunakan cara yang disebut dengan modus gitu. Kemudian kalau rata-rata gimana? Kalau rata-rata itu kita menjumlahkan semua data, kemudian kita membagi banyaknya data. Ini sering digunakan ketika kita melakukan analisis ukuran pemusatan data untuk data-data yang sifatnya numerik. Misalkan rata-rata IPK atau misalkan rata-rata nilai mahasiswa. Misalnya di kelas sedang ujian, kemudian kita lihat rata-ratanya bagaimana? Berarti jumlah nilai pada satu kelas itu yang misalnya 40 siswa dibagi dengan banyaknya data. Nah, misalnya muncul angka 60. Oh, berarti kita bisa melihat bahwa kelas A nilainya 60. Kelas B rata-rata nilainya 80. Nah, dari situ kan kita bisa melihat kemampuannya ini yang satunya 60, yang satunya 80. Nilai ini mewakili kelas tersebut. Nah, kemudian apa tujuannya nilai-nilai tersebut mewakili kelas-kelas tersebut? Itu membantu kita untuk mengambil kesimpulan atau melihat secara deskriptif ya. Jadi ketika kita melakukan analisis secara deskriptif, kita akan melihat yang kelas ini nilainya lebih rendah nih, berarti kemampuan matematikanya lebih rendah. Yang tadi nilainya 80, kemampuan matematikanya lebih tinggi. Nah, akan membuat kita membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat, misalnya langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan. Itu ketika kita bicara teknik menghitung ukuran pemusatan data dengan rata-rata. Kemudian sering nggak kita misalnya menggunakan cara lain untuk mengambil ukuran pemusatan data?
Cara yang kedua yaitu modus. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita melihat rata-rata banyaknya yang ada di situ. Jadi bukan rata-rata ya, banyaknya data yang muncul. Misalkan gini, anak teknik. Banyaknya anak teknik itu biasanya anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Kan bukan kita menjumlahkan anak laki-laki, kemudian kita membagi dengan banyak, kan enggak. Kita melihat, oh anak teknik ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Berarti kita menggunakan teknik modus untuk mengambil ukuran pemusatan datanya. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa ketika kita membuat penilaian ukuran pemusatan data dengan min, itu kita lebih matematis ya. Sedangkan kalau modus itu memang lebih kepada data-data yang bersifat kualitatif. Sedangkan untuk data mean atau rata-rata itu dia memang lebih kuantitatif gitu. Dan ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan statistika deskriptif, itu data menggunakan teknik min atau rata-rata itu memang lebih analisis gitu ya daripada ketika kita menggunakan modus, karena kalau modus itu lebih kualitatif. Kemudian teknik selanjutnya yaitu median. Kalau median ini kita melihat data nilai tengah. Jadi nilai tengah datanya ada, misalnya ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita perlu mengurutkan dulu datanya, kemudian nilai tengahnya kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada di 4 ya. Nah, 4 ini adalah rata-rata ukuran pemusatan data untuk data dengan menggunakan median. Jadi kita akan lihat batasnya. Nah, batas ini untuk apa sih nantinya? Ketika kita buat sebuah ukuran ya, misalnya kita bicara soal gaji deh. Gaji atau penghasilan dari masyarakat di Bandar Lampung misalnya. Kita buat punya data. Kemudian kita lihat, oh ternyata yang nilai tengahnya itu dari semua data nilai tengahnya itu ada di 3 juta. Sedangkan rata-ratanya ada di 2,5 juta. Oh berarti kan ada tidak keseimbangan kan di sini. Terus kemudian kita lihat kuartil. Kuartil itu seperempat dari data itu, kuartil 1, kemudian ada kuartil 3. Oh, batasan-batasan ini membantu kita untuk melihat, oh ternyata nilai UMR atau nilai standarnya itu harusnya ada di sini nih, gitu. Ada di batasan nilai ini. Jadi kalau misalnya data yang baik itu ketika dia min, median, dan modusnya itu berada pada satu titik yang sama. Kalau untuk mencari ya, formula yang kita pakai untuk mencari min, median, dan modus itu dibagi menjadi 2 teknik ya, itu untuk data single dan juga data kelompok. Nah, data single itu data yang sifatnya satuan, misalnya 1, 2, 3, 4 itu data yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Jadi misalnya data gaji ya 3 juta, 4 juta, 5 juta itu data single atau data satuan ya. Tapi kalau data kelompok itu datanya sudah diolah terlebih dahulu. Jadi datanya diolah terlebih dahulu, kemudian dibuat batasan, misalnya 25 sampai 35 atau 1 juta, yang punya penghasilan 1 juta sampai 2 juta sekian orang. Kemudian yang punya penghasilan 2 juta 100 sampai 3 juta sekian orang misalnya gitu. Itu dengan menggunakan data group. Nah, formulanya itu masing-masing. Jadi kalau misalnya min itu untuk data tunggal itu adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Jadi sigma itu adalah jumlah ya, jumlah data, XI itu data dibagi banyaknya data. Itu untuk mencari rata-rata pada data tunggal. Jadi banyaknya datanya ada berapa dibagi banyaknya data. Kemudian kalau untuk data group itu adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. FI itu adalah frekuensi. Jadi frekuensinya dikali XI itu nilai tengah dibagi jumlah dari frekuensi atau banyaknya data itu. Itu karena frekuensi itu kan banyaknya data per kelas. Kalau sigma FI berarti jumlah semua frekuensi pada data tersebut. Kemudian kalau median, jadi kalau dengan data tunggal itu data tengah ya, jadi diurutkan dulu datanya, kemudian baru diambil nilai tengahnya. Kalau misalnya nilai tengahnya ada kembar misalnya, oh berarti ya diambil salah satu aja, kan sama kalau kembar. Tapi kalau misalnya datanya genap, 2, 4, 4, 2, 4, 5 misalnya ya, 2, 4, 4, 5 nilainya. Berarti kan 4-4-nya ada di tengah dan genap, ya udah 4 sama 4,
ditambahkan kemudian dibagi 2, itu mediannya berarti 4. Nah kalau data group bagaimana? Kalau data group sebetulnya kita akan melihat di mana angka yang ada di tengah, berarti ME sama dengan B plus P dikali setengah N dikurangi F dibagi F. Nanti secara terperinci akan saya bahas lagi untuk yang data group ya. Kemudian untuk modus itu nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini sering ada pertanyaan begini. Miss, kalau misalkan nilainya 22, 33, 44, 55, 66. Kita kembali ke konsep. Ketika kita mencari modus itu kan hanya teknik ketika kita mencari ukuran pemusatan. Kira-kira ketika kita menggunakan teknik ini dapat nggak ukuran pemusatan datanya kalau datanya 22, 33, 44, 55? Kan tidak. Berarti kan Anda bisa memberikan sebuah pendapat ya bahwa teknik ini tidak bisa digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data pada data tersebut. Atau misalnya contoh lain, 2, 3, 4, 5, 6, 6, kemudian 7, 7. Berarti ada dua data yang ini ya, banyaknya sama ya. Ya, sebutkan saja ada 6 dan 7 gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa modus ini memang sering digunakan untuk melihat ukuran pemusatan data yang datanya kualitatif ya. Jadi untuk melihat misalnya tadi itu tinggi badan, kebanyakan tingginya 160 sampai 165. Atau kalau ibu-ibu tuh kalau kondangan kebanyakan menggunakan kebaya. Itu bukan rata-rata menggunakan kebaya ya. Nah, itu kan cara menggunakan ukuran pemusatan data dengan menggunakan modus. Atau misalnya, kalau di dekat perkuliahan kampus itu usaha yang banyak itu adalah usaha misalnya kos misalnya. Berarti itu adalah cara mengambilnya kan dari yang paling sering ada gitu, yang paling banyak muncul usaha apa sih kan gitu. Jadi jadi Anda bisa melihat kira-kira mana yang paling tepat digunakan ketika Anda mau menentukan ukuran pemusatan data yang membantu Anda untuk mewakili data tersebut. Jadi kembali lagi ke konsep ya. Kemudian kalau grup itu caranya adalah MO sama dengan B plus P dikali B1 per B1 plus B2. Nanti kita akan bahas lagi secara lebih detail ya. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year.
The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Educations and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.